Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, Rabu 21 Oktober 2020, berjudul Saat Jalan Buntu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan waktu ini, menyerahkan untuk setiap hati kita masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat sore hari ini kami rindu Bapa untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu Bapa yang akan kami dengar, yang akan kami baca, sungguh-sungguh kami mengerti, akan kami pahami, sehingga akan membuat kehidupan kami semakin hari akan semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu Bapa dengan segala keterbatasannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang jalan buntu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jalan buntu memiliki arti adalah jalan yang tidak ada terusannya, atau dengan kata lain, jalan itu buntu, tertutup di ujungnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat sore hari ini, di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, di mana perikop ini dikisahkan ketika diberitahukannya kepada Raja Mesir bahwa bangsa Israel telah melarikan diri dari Mesir, maka berubahlah hati Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengejar mereka dengan membawa 600 kereta yang terpilih yang dilengkapi dengan perwiranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Israel melihat bahwa orang Mesir mengejar mereka, maka ketakutanlah bangsa Israel, sebab mereka menghadapi jalan buntu. Yang dimaksud dengan jalan buntu di sini adalah maju kena, mundur kena. Maju berhadapan dengan laut Teberau, sementara di belakangnya mundur itu akan berhadapan dengan 600 perwira yang saat itu mengejarnya. Dengan demikian, maka bangsa Israel sangat ketakutan, sebab bangsa Israel tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa Mesir saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ketakutan, maka mereka panik, maka bangsa Israel panik. Dan saat itu juga bangsa Israel berpikir yang negatif. Bangsa Israel saat itu di dalam menghadapi ketakutan dan dalam menghadapi kepanikannya, muncullah pikiran-pikiran yang negatif dan menyalahkan Musa. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel saat itu ketakutan dan panik, kemudian berkata-kata negatif menyalahkan Musa. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Apakah tidak ada kuburan di Mesir, dan engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Kemudian ketakutan
ketakutan yang kedua dan pikiran-pikiran negatif yang muncul oleh bangsa Israel saat itu adalah di dalam ayat yang ke-12. Biarlah kami bekerja di Mesir sebagai budak daripada mati di padang gurun ini. Saudara, di dalam menghadapi jalan buntu, bangsa Israel kemudian berpikir hal-hal yang negatif, maka bersungut-sungut menyalahkan Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini di dalam kehidupan kita sekalian, di dalam kehidupan saya dan saudara, jalan buntu yang dihadapi oleh bangsa Israel adalah gambaran perjalanan kehidupan orang Kristen. Gambaran perjalanan kehidupan orang Kristen saat ini yang sedang menghadapi jalan buntu. Jalan buntu seperti apa yang saat ini dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara? Ini yang menjadi pertanyaan dan perlu Bapak Ibu Saudara jawab di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Jalan buntu seperti apa yang saat ini sedang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara saat ini? Apakah jalan buntu itu berupa sakit penyakit yang tidak juga sembuh? Kemudian mungkin saat ini saudara sudah melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tetapi satu pun perusahaan belum menjawab, belum memanggil saudara. Dan kemudian jalan buntu yang saat ini saudara hadapi, mungkin saudara melihat orang-orang yang ada di samping saudara, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, baik itu teman dekat, baik itu pacar, baik itu saudara seiman, di mana mereka ini tidak berubah sifat dan karakternya yang masih melekat di dalam kehidupannya, sehingga membuat saudara merasa menempuh jalan buntu. Bagaimana saya bisa merubah karakter-karakter yang ada di dekat saya, orang-orang yang ada di dekat saya? Dan kemudian belum lagi saat ini saudara, wabah pandemi corona yang melanda di bangsa Indonesia sudah sekian bulan dan saat ini belum juga berakhir. Dan masih banyak lagi ada orang-orang saudara-saudara seiman yang terjangkit corona. Mereka merasa hal ini adalah seperti jalan buntu, saudara. Dan masih banyak lagi yang mungkin saat ini saudara alami, sehingga menimbulkan ketakutan-ketakutan, menimbulkan kecemasan-kecemasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ketika Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan jalan buntu, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan saat ini? Apakah Bapak Ibu Saudara panik? Apakah Bapak Ibu Saudara berpikir hal-hal yang negatif? Apakah Bapak Ibu Saudara bersungut-sungut, kemudian mengkambing hitamkan keadaan, atau menyalahkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyelesaian seperti itu tidaklah menyelesaikan masalah. Tidaklah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita seperti yang Musa katakan kepada bangsa Israel. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel saat di mana bangsa Israel berhadapan dengan jalan buntu? Di depan laut Teberau, di belakang pasukan Mesir yang siap untuk menghajarnya. Di dalam ayat yang ke-13, janganlah takut
berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Disinilah saudara, Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel saat itu saat menghadapi jalan buntu. Nasihat tersebut adalah Musa memberikan satu motivasi yang luar biasa dengan berkata, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara, ayat ini memiliki arti bahwa saat dimana saya dan saudara menghadapi jalan buntu seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan takut, jangan cemas, tetaplah kuat. Saudara, meskipun saat ini saudara sedang berhadapan dengan jalan buntu, percayalah bahwa Tuhan memberikan keselamatan untuk kita. Percayalah bahwa jalan buntu yang kita hadapi, kita tidak akan binasa. Hal itu terbukti saat dimana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya, kemudian laut terbelah menjadi dua. Saudara, saat itulah bangsa Israel bisa menyeberangi laut Tebrau, melintasi laut Tebrau karena laut terbelah menjadi dua. Disitulah saudara, saat berhadapan dengan jalan buntu, Tuhan saat itu datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya saat saya dan saudara berhadapan dengan jalan buntu, maka Tuhan sendirilah yang memberikan jalan keluar. Saat dimana bangsa Israel berhadapan dengan jalan buntu, maka Tuhan yang berperang. Tuhan saat itu ketika laut terbelah menjadi dua, saat dimana bangsa Mesir melintasi laut Tebrau yang terbelah menjadi dua, disitulah Tuhan berperang menenggelamkan semua perwira-perwira yang berjumlah 600 berserta dengan pasukan berkudanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini melalui kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita dengar bersama-sama, jalan buntu bukanlah akhir dari segala-galanya. Jalan buntu bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi Allah ingin bahwasanya ketika kita berhadapan dengan jalan buntu, Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah takut, berdirilah teguh dan tidak goyah, sebab keselamatan dari Tuhan akan dinyatakan bagi kita, bagi saya dan saudara, bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa, menyerahkan waktu, menyerahkan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Memang Bapa, seringkali kami berhadapan dengan jalan buntu. Sakit penyakit yang kami derita belum juga sembuh. Mungkin saat ini orang-orang yang ada di sekitar kami, suami, istri, anak-anak, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu saudara-saudara seiman, yang saat ini mungkin memberikan sesuatu hal yang membuat kehidupan kami seakan-akan
menemukan jalan buntu. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini Bapa, Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk kami tetap teguh, berdiri kokoh, sebab keselamatan yang datang daripada Tuhan akan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa, melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini akan membuat kehidupan kami tidak lagi cemas, tidak lagi takut ketika kami berhadapan dengan jalan buntu. Sebab itu semua bukan akhir dari segala-galanya, tetapi merupakan awal bagi Allah untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.